Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Kurniahi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus modal dan bisnis internasional yang ada di mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya mari kita bahas apa itu tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan tentang arus modal dan bisnis internasional. Asal mula terjadinya arus modal arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki modal kapital abundant dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal atau capital scare. Yang kedua, sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal produk. Semakin banyak modal semakin kecil remunerasi return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Teori Hackers-Ohlin atau H-O. Teori Hackers-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hipotesis yang dihasilkan oleh teori Hackers-Ohlin, yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga atau produk biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang di A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga di B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi, sehingga negara yang kaya kapital akan mengekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kelemahan asumsi teori Hackers-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produk lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Hackers-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Makanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hackers-Ohlin tetapi tidak mengurangi validitas model H-O. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Motif melakukan investasi asing langsung. Yang pertama, mendapatkan return yang lebih tinggi melalui satu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dua, perpajakan yang lebih menguntungkan, dan tiga, infrastruktur yang lebih baik. Diversifikasi risiko yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menghindari tarif dan non-tarif yang dibebankan kepada impor dan sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investment tersebut. Selanjutnya, dapat melakukan direct control melalui ekspansi vertikal, yaitu pendirian cabang di luar negeri untuk menghasilkan input bagi perusahaan induk. Misalnya perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian diproses lebih lanjut di perusahaan induk. Dan yang kedua, ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk.
Bisnis internasional, perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya melakukan sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Selanjutnya, perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dan politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi produk ke luar negeri. Yang pertama, hasrat untuk mengejar keuntungan global. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada dasarnya perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan kapitalis yang selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, keinginan untuk mencari dan memperoleh sumber bahan mentah. Yang ketiga, melayani pasar secara langsung. Bila suatu perusahaan sudah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Yang keempat, meminimumkan biaya. Dan yang kelima, berdasarkan jalur evolusi, suatu perusahaan multinasional pendekatan evolusioner dalam melakukan ekspansi ke luar negeri adalah suatu tanggapan untuk meminimumkan resiko dalam lingkungan asing yang meliputi ketidakpastian. Motif yang mendasari penanaman modal asing. Satu, motif strategis meliputi pencarian terhadap pasar, bahan baku, efisiensi produksi, pengetahuan dan keamanan politik. Yang kedua, motif perilaku yang merupakan pengaruh lingkungan eksternal dan dari organisasi didasarkan pada pertimbangan pribadi, kebutuhan, dan komitmen individu atau kelompok. Yang ketiga, motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan. Manfaat dan peran asing langsung menghadirkan yang pertama yaitu menghadirkan sumber-sumber permintaan baru. Yang kedua, memungkinkan multinational company mengeksploitasi pasar-pasar di mana laba superior dimungkinkan. Dan yang ketiga, memungkinkan MNC untuk mengambil manfaat penuh dari skala ekonomi. Dan yang keempat, memungkinkan MNC untuk memanfaatkan faktor produksi luar negeri. Dan yang kelima, memudahkan MNC untuk menggunakan bahan baku luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di video ini terhadap arus modal dan bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.